Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk ke part 3 ya. Kita lanjutkan materi, yakni pembelajaran 2. Silakan dibuka buku paketnya halaman 11. Nah, di halaman 11 ini ada sebuah rangkaian gambar. Ini adalah gambar yang pertama. Ada keterangannya, Ayah Togar mengajak Ahmad ke kandang kelinci milik keluarganya. Kandang itu sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Kemudian sebelahnya adalah rangkaian gambar kedua. Ada keterangannya juga, silakan dibaca sendiri ya. Kemudian yang ketiga ini adalah rangkaian gambar ketiga. Dan ini yang terakhir adalah rangkaian gambar keempat. Nah, keempat-empatnya gambar ini menunjukkan suatu rangkaian cerita. Kita balik. Silakan dibuka halaman 12 yang paling atas. Nah, ada keterangan seperti ini ya, kita pelajari. Kalau ada informasi yang penting kita garis bawah. Biar bisa kalian buat untuk belajar ketika hendak ujian. Nah, gambar yang tadi kita pelajari, 4 rangkaian gambar itu namanya adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar, ayo kita garis bawahi. Apa yang dimaksud gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Ini contohnya. Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi, kita beri garis bawah pengertiannya. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi itu ada dua, ada yang berupa foto dan ada yang berupa gambar tangan. Penggunaan gambar ini disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan contoh dari gambar ilustrasi. Kita kembali lagi ke pengertian yang lebih rinci. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya untuk memperjelas, kita garis bawahi tujuan ilustrasi, untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Di garis bawahi, diingat-ingat, biasanya ini adalah hal yang penting yang perlu kalian hafalkan. Nah, kalau Bu Firda beri contoh seperti yang di halaman 6 tadi, di part 1 kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Nah, di bawahnya atau di tengah-tengahnya teks itu ada sebuah gambar, yakni gambar kelinci. Nah, gambar kelinci ini adalah sebuah gambar ilustrasi yang menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Kalau gambar ilustrasi itu adalah contoh dari gambar cerita. Kalau kan tadi ada pengertiannya ya. Gambar cerita itu bisa satu gambar saja, bisa 2 gambar, atau serangkaian gambar yang mengandung suatu cerita. Nah, sudah paham ya sekarang? Kita lanjutkan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebelum membuat gambar ilustrasi. Yang kedua, kita harus membuat atau memiliki suatu gagasan. Gagasan itu apa tadi? Gagasan itu adalah ide awal. Kalian punya ide apa? Mau menggambar apa? Nah, itu adalah namanya gagasan.
Kemudian yang ketiga adalah sketsa. Tahu ya yang namanya sketsa? Sketsa itu rancangan gambar. Biasanya kita coret-coretan tata letak atau gerakan yang terjadi pakai pensil. Nah, itu namanya sketsa. Kemudian yang keempat adalah pewarnaan. Nah, ini ada informasi yang penting. Pewarnaan dalam menggambar ekspresi dapat dilakukan dengan dua corak, yaitu corak realis dan corak non-realis. Kalau corak realis dari kata-kata real atau real atau nyata, berarti harus sesuai dengan kenyataan. Coraknya sesuai kenyataan. Kalau pewarnaan non-realis itu bebas, tidak boleh tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada daun yang diberi warna pink campur ungu, nah, atau kupu-kupu. Misalnya kupu-kupu, kalau corak realis berarti kan ada yang warna coklat, hitam, kuning, putih gitu ya. Nah, kalau kupu-kupu, kita mewarnai kupu-kupu dengan corak non-realis, itu biasanya misalnya kupu-kupu tapi warna pink. Nah, kupu-kupu tapi warna pelangi. Nah, itu kan seperti tidak nyata ya. Berarti itu namanya corak non-realis. Kemudian di halaman 13 ada media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah media alas gambar dan media pewarna. Jadi kalau kita mau menggambar itu butuh suatu media alas gambar yang pertama. Alas, namanya saja alas, berarti kita bisa menggunakan kanvas, kain, kertas, kaca, komputer. Nah, untuk tempat kita membuat gambar. Kemudian yang kedua adalah media pewarna. Kita bisa memakai pensil warna, bisa memakai cat air, bisa memakai spidol, bisa memakai krayon. Nah, kemudian yang paling bawah halaman 13 ada ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi itu ada bermacam-macam. Kita buka di halaman 14. Ragam gambar ilustrasi yang pertama adalah cergam. Kepanjangannya cerita bergambar. Itu adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan bentuk tulisan secara singkat atau seperlunya. Seperti yang 4 rangkaian cerita gambar tadi ya. Yang di halaman berapa tadi? Yang di halaman 11. Nah, kemudian komik. Tahu ya kalian komik ya? Yang terutama yang anak putra, siswa putra pasti pernah membaca komik. Komik itu adalah cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan bentuk tulisan. Nah, kemudian yang ketiga ada pamflet atau surat selebaran. Pamflet itu kalau kalian kurang tahu, kalian pernah di suatu perjalanan ada orang di pinggir jalan membagikan selebaran-selebaran yang memasarkan produknya mereka. Misalnya ada selebaran, orang yang membagikan selebaran produk-produk Honda, misalnya ada Honda Beat harganya sekian juta, Honda Vario harganya sekian juta, Honda Scoopy harganya sekian juta. Nah, dalam bentuk satu lembar kertas kecil gitu biasanya. Ada daftar-daftar harganya, ada gambar sepedanya. Nah, itu namanya pamflet. Kemudian ada yang keempat adalah cover. Cover itu sampul atau kulitnya buku pada bagian majalah ataupun buku. Seperti yang kalau buku tematik covernya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh cover. Selanjutnya yang terakhir adalah karikatur.
Karikatur itu adalah gambar yang kelima ya, maaf. Yang kelima adalah kartun. Kartun adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Misalnya kalian punya buku yang ada gambar Hello Kitty atau gambar SpongeBob. Nah, itu kan namanya kartun ya. Kemudian yang terakhir adalah karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan dan sindiran. Biasanya ciri-ciri utama karikatur itu ada menggambarkan bagian tubuh yang tidak semestinya, besarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada gambar orang yang kepalanya besar, misalnya, tapi badannya kecil. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri karikatur. Kepalanya besar, gambar tangan dan kakinya serta badannya kecil. Nah, itu tadi materi kita untuk subtema 2. Untuk pembelajaran 2. Selanjutnya ada di halaman 17, coba kalian buka halaman 17, ada tabel 1.7. Di tabel 1.7 ini ada 10 nama hewan. Kalian harus mengisi nama organ geraknya serta fungsi dari organ gerak hewan tersebut. Misalnya, Ibu beri satu contoh ya. Misalnya yang pertama nomor 1 ini hewannya adalah ikan. Nama organ gerak ikan apa? Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Nah, sirip dan ekor itu adalah organ geraknya ikan. Nah, apa fungsi dari organ gerak ikan tersebut? Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan gerak ikan di dalam air ketika berenang. Jadi fungsi dari sirip dan ekor pada ikan itu adalah untuk menyeimbangkan gerak ikan di dalam air ketika berenang. Untuk yang nomor 2 sampai 10 silakan kalian kerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.